keadaan suami udah bangun, tiba-tiba kedengeran suara dari depan jendela. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Desi. Iya, gak bakal serem, tapi aku akan cerita yang serem-serem. Oke teman-teman, jadi ini tuh masih kelanjutan dari cerita yang kemarin. Jadi aku tuh sempat membicarakan tentang rumah kontrakan yang dihuni sama satu keluarga, di mana rumah kontrakan itu tuh dihuni oleh keluarga dari Mbak Uwi Tamsil. Nah, jadi aku di sini tuh akan melanjutkan. Jadi kemarin itu kan aku menceritakan tentang kejadian-kejadian yang udah dirangkum menjadi satu sama Mbak Uwi Tamsil, kemudian videonya dikirimkan ke timnya Jurnal Risa. Nah, kemudian di sana sempat diceritakan juga, habis itu dicari tahu kebenarannya apa-apa aja yang ada di sana dan gimana asal usulnya. Nah, terus habis itu aku masih penasaran banget kan. Akhirnya aku tuh kayak cari-cari dan ternyata masih banyak banget cerita-ceritanya Mbak Uwi Tamsil ini. Dimana dia itu banyak banget ngepost cerita-cerita yang udah dialamin sama dia pribadi secara nyata lewat Twitter dan Instagram story-nya dia. Banyak banget cerita yang udah aku kumpulin, tapi aku akan menceritakan kembali. Jadi kita di sini tuh sebenarnya akan membaca sama-sama aja gimana sih cerita-cerita penampakan yang dialami oleh Mbak Uwi Tamsil dan keluarganya ini. Nah, jadi aku mau membaca bersama kalian karena ini tuh ceritanya tuh cukup menarik, ada banyak banget, tapi aku hanya akan mengambil beberapa aja yang menurut aku cukup seram. Oke, kita akan baca bersama, nanti aku juga akan menyertakan teksnya, jadi ketika aku membaca, so kalian juga bisa baca untuk memahami sendiri. Oke? Nah, oke, jadi yang pertama ini kita akan membaca cerita yang menurut aku lumayan, aku nggak tahu ya ini alurnya tuh mulainya dari yang mana, tapi pokok intinya itu ini adalah cerita yang memang secara nyata dan gamblang itu diberikan oleh Mbak Uwi Tamsil. Sambil lihat foto ini ya, jadi itu ada foto jendela yang dilingkari sama tanda merah. Jadi itu kalau kalian lihat di situ itu nggak ada penampakannya. Jadi memang itu adalah tempat di mana penampakannya itu emang ada. Tapi pas di foto itu nggak ada penampakan. Jadi kalian jangan cari-cari, oke? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Nah, kejadiannya itu waktu malam hari. Masih sekitar jam 9-an. Kita lagi ngumpul di depan TV. Adik gue yang cowok sama suami lagi main game. Gue sama adik gue Ica lagi nonton. Gue inget banget kita lagi nonton video YouTube-nya Nessie Judge di TV. Sementara Aira main sambil mondar-mandir di depan TV. Waktu itu Aira masih setahun setengah, lagi tegang-tegangnya nonton dan keadaan waktu itu lampu dimatiin, maksudnya biar tambah serem. Kita nonton sambil sesekali ngawasin Aira main. Terus tiba-tiba Aira selalu ngeliat ke arah jendela yang gue lingkari warna merah. Dia ngeliat sambil nunjuk-nunjuk dan senyum-senyum. Awalnya gue masih diemin tapi penasaran juga. Itu gue lihat ada beberapa kali dia ngeliat jendela itu sambil senyum-senyum, nunjuk-nunjuk, dan ada beberapa kali Aira pura-pura sembunyi. Gue langsung nanya, Aira lihat apa nak? Ada apa? Doi cuma nunjuk-nunjuk terus ke arah jendela tengah atas. Gue otomatis ngeliat juga ke arah jendela dan gak kelihatan apa-apa. Ya udah, kita lanjut lagi nontonnya. Terus Aira masih aja kayak gitu, tapi lama-lama gue sama Ica udah gak konsen nontonnya. Ini bocah kenapa? Aneh. Ya udah, kita pause nontonnya sambil ngeliat ke jendela atas. Dan tiba-tiba di gambar selanjutnya yang dilingkari sama lingkaran kuning di jendela sebelahnya, gue ngeliat ada kepala muncul dari jendela yang gue lingkarin warna kuning. Rambutnya cepat terus nyengir. Kepalanya itu muncul dari samping kanan. Gue yang kaget, cuma bisa diem. Langsung ngeliat ke arah Ica tapi nggak ngomong, lihat-lihatan doang. Terus ngeliat lagi ke arah situ dan kepalanya masih ada dong, masih nyengir. Oh my god. Terus balik lagi ngeliat ke Ica, berharap gue halu. Gue nanya, lihat nggak yang di jendela? Iya, lihat. Dan dia juga tegang, pucet. Itu kami masih berpikir kalau itu manusia. Takut banget kalau itu maling, langsung heboh. Gue teriak-teriak, woi siapa itu? Woi. Padahal itu udah deg-degan banget. Suami dan adik gue yang cowok nggak lihat yang di jendela, tapi denger kita heboh jadi awas juga. Kita masih mikir itu maling. Gue langsung gendong Aira, adik gue yang cowok lari ke arah belakang naik ke atas buat ngeliat ke arah atap sambil bawa pisau.
Suami lari ke depan rumah buat ngeliat dari luar, tapi nggak ada apa-apa. Suara langkah kaki orang aja juga nggak ada kedengeran sama sekali. Tapi gue sama adik gue yakin banget kalau itu kepala orang, soalnya jelas banget kelihatan. Walaupun lampu dalam rumah mati, tapi lampu teras dan lampu tetangga depan rumah nyala dan lumayan terang. Karena pintu depan itu pintunya nggak kami tutup. Posisi pintu sama dengan foto ini. Oh my god. Oh, merinding sumpah. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Nah, ini boneka Talking Tom. Tahu boneka ini nggak? Talking Tom, yang kalau telinganya disentuh dia bunyi, kepalanya disentuh dia juga bunyi. Aku nggak tahu mbak, soalnya aku nggak punya. Terus yang aku tahu tuh kayaknya Tom itu cuman sebatas kayak aplikasi handphone gitu kan. Tapi aku sendiri tuh kayak takut juga sih buat download si Talking Tom ini, karena banyak juga kejadian kan kalau misalnya tuh di ponsel tuh tiba-tiba Talking Tomnya tuh emang ngomong sendiri. Nah, kejadiannya itu maghrib, habis sholat maghrib dan gue lagi di rumah berdua doang sama Aira. Suami dan adik gue yang cowok belum pulang. Boneka Talking Tom ini posisinya disimpan di kamar, pas banget depan TV kamar. Berdiri menghadap jendela, gue sama Aira di depan TV ruang depan. Pintu kamar tertutup, lagi asik main game, Aira lagi juga main game. Tiba-tiba kedengaran suara Talking Tom dari dalam kamar. Dan ini bukan cuma gue yang denger karena Aira juga ngerespon. Aira kaget dan bilang, "Mama, Tom suara." Beberapa detik kemudian bunyi lagi, terus jeda beberapa detik dan kemudian bunyi lagi, sampai 3 kali. Dan suaranya kenceng banget, itu sumpah kayak pengen nangis. Langsung nelpon suami suruh cepet-cepet pulang, tapi telepon gak diangkat-angkat karena udah di jalan. Akhirnya nelpon adik gue yang cowok, gue udah gak bisa cerita lagi, cuma suruh cepet pulang detik itu juga. Gak berani gerak-gerak dari sofa, gak berani masuk kamar buat ngecek. Suara TV langsung dikencengin. Sumpah ini beneran ya teman-teman, kalau misalnya kalian punya Talking Tom di rumah, kalian tuh harus hati-hati. Siapa tahu nanti juga ceritanya kayak gini. Serem banget. Oke, kita next ke cerita berikutnya ya. Ini sebenarnya ceritanya tuh seru tapi serem banget. Oke, ini cerita yang berikutnya. Aira itu jam tidurnya sekitar jam 9 sampai 10 malam, kadang juga jam 8 malam. Nah, biasanya habis ngeluarin Aira, doi gue tinggal sendiri di kamar, terus gue nonton TV di luar. Biasanya gue tinggal sendirian 2 jam. Aira sering nangis terus mau keluar dari kamar lewat jendela. Dan itu hampir tiap hari, tiap malam, pasti selalu kayak gitu. Polanya selalu sama, nangis-nangis terus mau keluar lewat jendela. Atau enggak gue samperin dalam kamar, dia duduk menghadap jendela kamar. Biasanya dia juga nangis sambil meringkuk duduk di sudut kamar dan kepala menghadap ke tembok. Dan nangis-nangisnya itu selalu teriak bilang no no no. Tapi itu dalam keadaan dia tidur. Biasanya Aira kayak gitu sekitar jam 12 malam dan jam 3 malam. Biasanya tenang dan diem kalau udah dikasih susu atau gue peluk. Aira tidur di sebelah tembok pas, gue di tengah, suami di pinggir tempat tidur di depan cermin. Sumpah ini serem banget, ya ampun kasihan banget sih sebenarnya ya anak kecil ya. Ini kan kayak dijahilin gitu kan dia, ya ampun kasihan banget. Anak aku tuh sekarang tuh ngomongnya juga begitu, jadi tak kayak dia nonton video apa gitu itu jadi ditiruin sama dia. Ya bilangnya begitu, no no no. Tapi biasanya sih dia bilang gitu tuh emang karena suatu penolakan yang sangat keras. Jadi misalnya disuruh apa tuh dia sama sekali nggak mau, dia membangkang, pokoknya marah banget, dia bilangnya gitu. Nah mungkin si Aira ini tuh juga begitu, mungkin diajak kemana atau apa terus dia benar-benar menolak, benar-benar takut, akhirnya dia bilangnya gitu. Oke, kita ke cerita selanjutnya. Ini foto jendela kamar belakang. Dari awal kami pindah ke rumah ini jendela itu nggak pernah dibuka, nggak pernah coba dibuka dan emang nggak niat dibuka. Kunci jendelanya juga udah berkarat banget, jadi nggak memungkinkan juga untuk dibuka. Waktu itu malam sekitar jam 9. Posisi gue di dapur lagi nyuci piring, suami sama Aira lagi main di depan TV, adik gue yang saat itu masih bujang tidur di kamar belakang.
Tiba-tiba terdengar bunyi jendela dibanting atau dipukul seakan ditutup paksa dari luar. Itu keadaannya kayak jendela itu kebuka dan ditutup tapi dipukul dari luar. Ngerti kan maksudnya? Ya ngerti. Itu suaranya kenceng banget, semua dengar suara itu. Gue langsung teriak dari dapur, "Woi, kenapa Mif?" Gue kira adik gue lagi iseng buka tutup jendela. Adik gue di kamar, pikirnya malah gue yang nutup jendela dari luar karena gordennya juga sempat kayak ditiup angin, sempat kesel karena kaget. Takut gara-gara kaget terus piring jatuh dan pecah. Tapi ya diudahin aja. Sumpah betah banget ya, banyak banget cerita kayak gini. Astagfirullah. Langsung ke cerita selanjutnya ya teman-teman. Ini ruangan aduh, itu suara anak aku, dia lagi berisik, dia lagi main sama ayahnya, jadi mohon dimaklumi ya kalau ada suara jerit-jerit. Tapi kalian nggak perlu takut, itu suara jerit-jerit anak aku, bukan suara jerit-jerit yang lain. Bismillah, ya Allah, jauhkanlah setan-setan dari kami semua, ya Allah, amin. Ini ruangan belakang rumah, dipakai untuk menjemur baju dan nyimpan barang-barang. Terlihat tangga untuk ke atas menuju talang air. Nah, kali ini gue ingat banget kalau saat itu pas banget malam Jumat Kliwon. Air di rumah macet, gak bisa nyala, jalan satu-satunya air mesti dipancing dulu di atas. Sebelumnya, abis maghrib suami udah sempat naik ke atas bawa ember sama timba. Terus turun lagi buat meriksa mesin. Abis periksa mesin, air udah jalan dan lancar. Tapi ember sama timbanya lupa dan ketinggalan di atas. Sebenarnya ember sama timba nggak terlalu diperlukan di kamar mandi waktu itu. Cuma gue mikir takut nanti air macet lagi terus kita nggak punya tempat nampung air buat dipakai sementara. Akhirnya bujuk-bujuk suami buat kembali ke atas buat ngambil. Awalnya suami nolak, nggak mau kembali ke atas. Katanya ini malam Jumat dan perasaan nggak enak banget di atas. Gelap dan lampu atas itu lagi mati. Tapi tetap aja gue bujuk-bujuk sampai akhirnya doi naik kembali ke atas sapi sambil cemberut. Gue yang nungguin doi di depan TV tiba-tiba dengar suara doi lari gerasa-gerusuk dari atas ke bawah, muka pucet dan keringetan. Sambil ngomel-ngomel doi ngomong, "Kan udah aku bilang besok aja ngambilnya, jangan sekarang. Perasaan aku udah gak enak, ini malam Jumat tahu, masih aja maksa bla bla bla." Gue heran ngeliat doi tumben ngomel-ngomel panjang lebar kayak gitu. Doi langsung masuk di kamar, mandi terus cuci muka. Setelah tenang sebentar gue nanya baik-baik, "Ayah kenapa? Kok sampai ngos-ngosan gitu lari?" Suami yang masih pucat kemudian cerita, ujung kepalanya sampai di atas, belum sempet naik lagi. Doi ngelihat di lantai atas ada pocong. Sumpah takut banget. Dan pocongnya nggak cuma satu, ada beberapa, dan katanya itu dia sempat benerin penglihatan dulu, ngeyakinin diri kalau dia nggak halu. Setelah beberapa detik lihat-lihatan, doi sadar kalau itu beneran pocong. Langsung lari turun ke bawah. Oke, itu masih jam 8 dan kami memutuskan untuk langsung masuk kamar dan tidur. Sumpah ini serem banget. Ini serem banget, bayangin aja kalian tuh ya masih nungul begitu tuh. Terus tiba-tiba udah ngeliat sekitar kalian tuh banyak banget penampakan itu. Terus habis itu kalian masih sempat tatap-tatapan sama dia dulu. Oh my god. Ya ampun. Sumpah ini ceritanya tuh masih banyak banget dan emang ceritanya sumpah serem-serem banget. Salut banget sama Mbak Uwi Tamsil sama keluarganya ini. Aku doain mereka semua semoga sehat selalu ya. Jangan sampai diganggu-ganggu kayak gini lagi, oke? Kita next masuk ke cerita yang selanjutnya. Ini kejadian semalam sekitar jam 1 malam. Gue main game gara-gara gak bisa tidur. Tiba-tiba dari arah luar ada yang ngetok-ngetok jendela pakai kuku. Ngetoknya berkali-kali dan kedengeran jelas banget. Karena ketakutan akhirnya bangunin suami yang udah pulas tidurnya. Dan dalam keadaan suami udah bangun, tiba-tiba kedengeran suara dari depan jendela. Itu gue sama suami sempat berdebat kalau itu suara Aira tidur atau bukan. Setelah dicek dan didengar-dengar lagi, itu memang bukan suara Aira. Suaranya tuh kayak lirih gitu tapi jelas. Dan gara-gara itu akhirnya suami melek sampai subuh sambil nonton bola. Nungguin gue tidur dulu baru bisa tidur. Beneran ini suaranya kayak ada di sebelah kuping. Serem ini mah. Oke,
Lanjut. Beberapa minggu lalu suami lembur di kantor sampai tengah malam. Nah, sekitar jam 9-an kami yang di rumah ceritanya udah masak dan mau makan. Makanan dan piring udah tersaji di meja makan. Tiba-tiba Aira ngantuk dan minta ditemenin tidur. Karena malam itu nggak tahu kenapa suasananya nggak enak, jadinya semua pada masuk di kamar depan nemenin Aira sampai tidur. Di dalam kamar kita ngobrol aja kayak biasa. Tiba-tiba entah dari arah dapur apa meja makan terdengar suara sendok sama piring beradu, kayak orang lagi makan. Gak lama kedengaran juga suara panci diketok-ketok. Aku tuh kenyang gak jadi makan. Ini sih ini sih kalau aku ya, aku nggak auto kenyang ini, auto nggak nafsu aku. Sumpah. Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari barang-barang yang seperti itu ya Allah, amin amin. Oke, sumpah ini serem banget. Kita lanjut ke cerita yang berikutnya. Sumpah ini masih banyak banget ceritanya. Oh my god. Dan ini tuh nggak ada yang nggak serem, bayangin. Aku aja tuh sampai bingung ini. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Ica sama Ucit, adek, pas lagi ngakak-ngakak sambil nonton. Entah kenapa tiba-tiba mata mereka berdua itu ngelihat ke arah pintu depan, dan itu pas banget tiba-tiba ada yang melintas di bawah pohon rumah. Dari arah kiri ke kanan, cewek baju putih panjang, rambut panjang dan kaki nggak sampai tanah. Dan itu posisinya nggak jalan tapi melintas, ngerti kan? Melintas. Kecepatan melintasnya nggak lambat juga nggak kencang, tapi jelas banget. Setelah lewat sekali dari kiri ke kanan, ini anak dua masih nggak percaya dengan apa yang mereka lihat barusan. Gak lama kemudian lewat lagi dong. Tapi kali ini dari arah kanan ke kiri. Abis itu mereka buru-buru tutup pintu, matiin TV dan tidur. Sampai akhirnya gue lihat sendiri beberapa minggu lalu. Oh my god. Sumpah ini eksis banget. Gila, banyak banget. Nah, kejadian ini tuh juga masih belum lama. Waktu itu habis maghrib, posisi gue di kamar mandi, Audi adik gue di kamar belakang, Ica berdiri di depan kulkas, sepupu gue Fatan duduk di sofa, Aira main di depan TV, suami masih di jalan pulang dari kantor. Tiba-tiba mati lampu. Gue yang masih di dalam kamar mandi masih cuek aja, mikir kalau ntar lagi paling lampunya nyala. Nunggu beberapa lama lampu belum nyala juga, jadi takut juga gelap-gelapan di kamar mandi. Langsung pakai handuk terus keluar, pas lagi buka pintu kamar mandi dan ikut gabung ke depan TV, Ica langsung teriak, "Audi, itu kamu ya?" Terus Audi keluar dari kamar belakang. "Kenapa?" Ica langsung panik. Lah, terus yang barusan lari lewat di sebelah aku siapa? Lari sambil bungkuk-bungkuk. Fatan juga langsung nyeletuk. Lah iya, saya juga lihat lari ke arah belakang kan. Iya, ngeliat dan terasa banget soalnya dia nabrak rambutku, karena rambutku goyang kayak ada yang nabrak itu. Itu keadaannya lampu flash HP semuanya pada dinyalain, lampu mati karena token listrik habis. Baiklah, mandi gak jadi diterusin, gue buru-buru beli token listrik biar lampu cepet nyala. Semua jadi pada kayak keong di depan TV. Sumpah serem banget, beneran ditabrak sama makhluk. Astagfirullah. Oke, next ke cerita selanjutnya. Kejadian yang paling sering dialamin, kita dengar pintu diketok-ketok dari dalam atau dari luar. Suara pintu dicakar-cakar, pintu tiba-tiba kebuka sendiri, ketutup sendiri. Suka banget mainin pintu kayaknya dia. Dan suara orang mondar-mandir pakai sendal terus langkah kakinya diseret-seret di tempat jemuran belakang. Karena sering banget kayak gitu, jadi ya lama-lama kita jadi cuek aja. Paling biasanya besoknya saling nanya, "Semalam kamu ngetok pintu kamarku?" Kalau jawabannya enggak, ya udah. Mereka tuh sampai maksudnya sampai gimana ya? Sampai bodoh amat gitu. Gimana saking seringnya kan? Wah. Sebenarnya ada cerita yang lebih seru di balik ini semua, tapi sebelum gue ceritain, gue mau bener-bener nanya dulu ke satpam dan tetangga-tetangga gue, ini beneran apa cuma gosip? Soalnya pas tahu cerita itu gue sempat shock. Oh iya, gue tinggal di sini udah hampir 2 tahun. Kejadian absurd itu berlangsung hampir 2 tahun, tapi ya emang nggak tiap hari kejadiannya. Kok nggak pindah? Nyari rumah aman dan murah di daerah sini susah.
Sebelumnya tinggal di perumahan juga, tapi nggak ada satpamnya. Rumah kemalingan 2 kali, sekali motor dicuri, sekali dimasukin maling siang-siang mata ketemu mata. Zaman sekarang gue lebih milih takut sama manusia dibanding sama yang gini-ginian. Wow, fantastik. Hari pertama kami pindah di rumah ini ada kasur di dalam kamar belakang, kasur ukuran 180 kali 200. Itu kata si pemilik rumah, katanya kalau mau dipakai silahkan, kalau mau dibuang juga silahkan. Itu punyanya yang kontrak sebelumnya nggak dibawa pergi. Karena kami pindah ke sini sambil bawa-bawa kasur, akhirnya tuh kasur nggak kami pakai dan simpan di garasi aja sambil nunggu siapa yang mau ngambil aja. Kondisinya sebenarnya masih bagus, tapi ya karena 2 tahun lebih nggak pernah dipakai, jadi ya kotor, berdebu, dan kelihatan bulukan. Dan akhirnya yang ngambil itu kasur empok tukang cuci gue. Maaf ya Pok, saya juga baru tahu ceritanya malam ini. Nah oke, ini tuh kayak endingnya abis ini. Jadi abis ini tuh langsung endingnya dimana semuanya terkuak. Oke. Nah, jadi sebelum kami tinggal di rumah itu, ada keluarga yang tinggal sebelumnya di rumah itu, bapak, ibu, dan 1 orang anak perempuan. Bapak ini kita sebut saja Bapak R, sakit paru-paru gara-gara merokok. Lama sakit dan sembuh, nggak lama sembuh lalu sakit lagi. Kambuhnya nggak lama kemudian meninggal. Meninggalnya itu di dalam rumah dan kamarnya di kamar belakang. Beliau meninggal dalam keadaan orang nggak tahu kalau beliau meninggal. Paginya tahu-tahu udah dalam keadaan meninggal. Setelah meninggal itu rumah kosong selama 2 tahunan lebih, dan kemudian awalnya ruangan belakang itu yang ada tangganya sebenarnya awalnya nggak ada. Tapi semenjak setelah ditinggalin sama penghuni sebelumnya, rumah itu langsung ditambahkan bangunannya, mungkin biar tambah luas. Dan setelah kosong itu datanglah kami yang ngisi. Jadi mungkin udah jelas ya kenapa banyak banget gangguan yang kami alami di rumah ini. Nah jadi begitu teman-teman ceritanya. Jadi ya sebenarnya ceritanya masih banyak banget, tapi aku cuman ngambil beberapa aja yang menurut aku lumayan cukup seru. Sebenarnya masih banyak banget, kayak ada yang cerita tentang kayak spidol dilempar, terus ada suara di kamar mandi, iya masih suara-suara ketukan kayak gitu, ada bunyi siulan, terus ada kayak cakar-cakaran gitu di mobil mereka. Banyak banget ceritanya, sumpah ini 2 tahun mereka betah banget. Aduh, aku aja tuh paling 2 hari aja pergi udah nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Semoga kita semua dijauh-jauhkan dari hal-hal seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah itu tadi adalah sedikit cerita yang udah diceritakan sama Mbak Uwi Tamsil ini di cerita Instagram story sama Twitternya dia. Ini tuh seru banget, aku waktu baca aja tuh seru banget. Gak taunya ketika aku baca ternyata aku masih merinding juga. Ternyata ini sama sekali gak ngaruh ya mau aku baca dulu atau baca belakangan, ternyata sama aja ya. Lain kali mungkin untuk lebih surprise-nya kayaknya aku langsung baca aja ya, gak usah baca di sini. Banget buat kalian semua yang udah baca cerita-cerita ini, apalagi kalian tuh bacanya kayak aku gini sendirian. Gimana perasaan kalian? Apakah kalian juga dirundung ketakutan sama kayak aku? Aduh, mana di luar itu sekarang lagi mendung, mau hujan dari tadi, mendung hujan, sekarang masih mendung lagi. Jadi tuh pencahayaannya tuh kurang, lampu aku tuh kurang nyala gitu. Soalnya biasanya kan cahaya dari luar. Ini sebenarnya tuh masih sore, tapi ya karena udah gelap banget begini aku jadinya tuh kayak merinding disco sendiri. Sumpah ini tuh ceritanya seru banget buat pembaca, tapi buat Mbak Uwi Tamsil ini sangat memprihatinkan sekali, apalagi katanya kan memang sampai nyakitin anaknya dia. Tapi semoga kalian semua, Mbak Uwi Tamsil sama keluarga selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari gangguan-gangguan seperti itu lagi ya, karena katanya kan mereka sudah pindah. Nah oke, itu tadi adalah cerita sedikit dari cerita yang sudah disampaikan Mbak Uwi Tamsil. Aku ceritakan kembali dan baca bersama kalian. Gimana menurut kalian, apakah ceritanya serem? Serem, pasti serem. Buat kalian yang ngomong ini gak serem, kalian pasti ini pengen banget kan, iya kan, merasakan sendiri sensasinya kayak Mbak Uwi Tamsil tuh tiap hari dijailin kayak gitu.
Oke, makasih banget udah nonton. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian suka sama video ini. Kasih komentar yang banyak, komentar yang positif supaya hidup kita selalu dikasih yang positif. Jangan lupa juga untuk klik subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu 5 hari dalam seminggu. Makasih banget udah nonton. Jangan lupa kita ketemu lagi besok. Bye-bye.